majtara'tu an ashrabal ma' gitu, wasyafi'iyyu yanzuru ilayya gitu. Saya tidak berani minum sementara Imam Asy-Syafi'i memandang saya. Haibatanlah, karena kuatnya wibawa Imam Syafi'i gitu. Itu adab. Kalau dia cuek saja ketika gurunya melihat, nah itu boleh jadi adabnya hilang. Dia nyari istrinya itu, nyari pasangannya. Wa ayyusallima 'alal hadirin, dan hendaknya seorang murid juga memberikan salam kepada hadirin, kepada orang-orang yang hadir di tempat majelis gurunya itu, idza dakhala, apabila ia masuk. Wa yakhussuhu dunahum bitahiyyah, dan hendaknya ia mengkhususkan salamnya itu dunahum, kepada selain mereka, artinya khusus kepada gurunya, bitahiyyah, sebagai bentuk penghormatan. Pokoknya semakin banyak salam ya semakin bagus. Satu tempat, satu daerah, kalau banyak salamnya, insya Allah akan banyak berkahnya, karena banyak doanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan Allah atas kalian, rahmat Allah, kasih sayang Allah atas kalian, wabarakatuh, keberkahan Allah atas kalian. Ada 3 doa di situ. Semakin banyak salam semakin bagus. Lau ta'lamuna ma'alam, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, maka kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan akan banyak menangis. Ini sesuai dengan ayat tadi yang saya sampaikan, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Jadi sebenarnya begini, kebahagiaan sejati itu bukan dilihat dari banyak tertawa gitu, bukan. Banyak bercanda, bukan. Tetapi apa? Rasa tenang, rasa tentram di hati itu. Itu kebahagiaan. Apa dalam Quran? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim, itu kan. Jadi Allah yang menurunkan ketenangan itu, ketentraman ke dalam hati-hati orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yadkhulu ala syaikhihi kamilal khisali. Dan seyogianya seorang murid itu mendatangi atas gurunya atau mendatangi majelis gurunya kamilal khisali, dengan menjaga etika atau adab yang baik. Kamilal khisali, menjaga adab dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Jadi ketika masuk majelis gurunya, mendatangi gurunya, harus menjaga etika dengan sebaik-baiknya. Mutanadzifan atau muttasifan ya? Dalam teks yang lain itu muttasifan. Muttasifan bima dzakarnahu fil muallim. Jadi dia mensifati dirinya, menjaga dirinya bima dzakarnahu fil muallim, sebagaimana yang kami sebutkan dalam etika-etika yang ada pada seorang guru. Etika-etika yang ada pada seorang guru yang telah dijelaskan sebelumnya juga harus dimiliki oleh seorang murid. Mutahhiran musta'milan lissiwaki. Ya, hendaknya dia membersihkan dirinya, masuk ke majelis gurunya itu sudah dalam keadaan bersiwak gitu ya. Bersihlah pokoknya. Fariqul qalbi, mengosongkan hatinya, minal umur asyagilah, dari perkara-perkara yang menyibukkan dirinya. Jadi kalau masuk ke majelis guru harus fokus, jangan mikirin banyak persoalan. Untuk apa? Kan masuk dengan tujuan ingin belajar. Nah, jangan sampai
hatinya banyak memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga ilmu yang disampaikan oleh gurunya ia sia-sia, ia tidak akan mendapatkan banyak. Wa alla yadkhula bi ghairi isti'dzan, dan hendaknya seorang murid tidak memasuki majelis gurunya, maksudnya. Jadi banyak yang mahdzuf ini. Bi ghairi isti'dzan, dengan tanpa seizinnya. Idza kana syaikhu fi makanin, apabila seorang syekh itu, seorang guru itu, fi makanin, berada dalam satu tempat, yahtaju fihi ila isti'dzanin, yang membutuhkan fihi, di dalam tempat tersebut, ila isti'dzani, kepada perizinan. Ya, etikanya begitu, jangan masuk ke majelis guru tanpa izin, kecuali kalau memang misalnya majelis itu terbuka, di situ ada orang banyak, ya silahkan masuk, tetapi jangan menyakiti atau melewati orang-orang yang sudah hadir pada saat itu. Kan tidak perlu izin antum ke depan dulu gitu misalnya, izin guru saya mau ngaji, nggak perlu. Kalau memang tempatnya terbuka dan di situ sudah berlangsung majelis atau pengajian, kecuali kalau misalnya sudah majelisnya sedikit ya. Wa ayyusallima 'alal hadirin, dan hendaknya seorang murid juga memberikan salam kepada hadirin, kepada orang-orang yang hadir di tempat majelis gurunya itu, idza dakhala, apabila ia masuk. Wa yakhussuhu dunahum bitahiyyah, dan hendaknya ia mengkhususkan salamnya itu dunahum, kepada selain mereka, artinya khusus kepada gurunya, bitahiyyah, sebagai bentuk penghormatan. Jadi ada salam umum kepada hadirin, tapi ada juga salam khusus kepada gurunya. Ini sebagai bentuk etika ya, seorang murid terhadap guru. Pokoknya semakin banyak salam ya semakin bagus. Satu tempat, satu daerah, kalau banyak salamnya, insya Allah akan banyak berkahnya, karena banyak doanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan Allah atas kalian, rahmat Allah, kasih sayang Allah atas kalian, wabarakatuh, keberkahan Allah atas kalian. Ada 3 doa di situ. Semakin banyak salam semakin bagus. Wa ayyusallima alaihi wa alaihim idzan sarafa, dan hendaknya ia juga memberikan salam atas gurunya dan juga atas hadirin, idzan sarafa, apabila dia ingin pulang atau selesai dari majelis gurunya. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dari hadis, falaisatil ula bi ahaqqa minas tsaniyah, maka bukankah salam yang pertama itu lebih baik daripada yang kedua? Artinya yang memberikan salam pertama kali itu lebih baik daripada yang disalami. Dalam hadis itu kan, kalau kita berdiri, ya kita yang memberikan salam duluan kepada orang yang duduk. Kalau kita berada di kendaraan, kita yang memberikan salam terlebih dahulu kan, begitu, kepada orang yang di jalan kan, begitu kan, etikanya begitu. Wala yatakhatta, ya, riqaban nasi, dan hendaklah seorang murid tidak melangkahi riqaban nasi. Apa riqab? Ini apa? Bahu ya, atau pundak-pundak orang-orang di majelis gurunya itu. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlisu, akan tetapi hendaklah ia duduk di mana tempat duduk berakhir. Jadi jangan seenaknya sendiri, kalau dia datangnya terakhir, jangan maunya di depan, begitu. Jadi duduklah di tempat di mana
tempat duduk itu berakhir. Illa ayyadzana lahu syaikhu, kecuali seorang syekh atau gurunya itu mengizinkannya fit taqaddumi, untuk maju, maksudnya untuk ke depan. Au ya'lamu min halihim ithar dzalik, atau ia mengetahui dari keadaan mereka ithar dzalik, pengutamaan tersebut, taqaddum tersebut maksudnya. Jadi seorang guru misalnya mengetahui bahwa orang ini harus ditempatkan di tempat yang selayaknya, anzilun nas manazilahum. Kalau gurunya mengetahui hal itu, tidak ada masalah. Orang tersebut dihormati. Artinya dipersilahkan ditempatkan di tempat yang selayaknya, di depan misalnya. Wala yuqimu ahadan, dan hendaklah seorang murid itu juga jangan menyuruh seseorang untuk berdiri min maudhihi, dari tempat duduknya. Ini sudah terlambat, pengen dapat tempat yang enak gitu. Ayah, saya pengen duduk di situ. Minggir misalnya, nggak boleh. Wala yuqimu ahadan min maudhihi fa in atharahu ghairuhu, maka jika orang lain itu mengutamakannya, lam yakbal, jangan diterima. Nah, sebagai sebuah bentuk ketawaduan seorang guru, seorang murid, sama-sama murid ya. Jika orang lain mengutamakannya, lam yakbal. Nah, kalau bisa jangan diterima. Iktidaan bi Ibni Umar radhiyallahu anhuma, sebagai bentuk ittiba ya kepada Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai Abdullah dan ayahnya Umar ibnul Khattab. Illa ayyakuna fi taqdimihi maslahatun, kecuali apabila dengan didahulukannya ia. Dalam teks yang lain itu bukan takdimihi tetapi taqaddumihi ya. Kecuali dengan didahulukannya ia di majlis tersebut, maslahatun, ada kemaslahatan lil hadirin, bagi para hadirin, bagi orang-orang yang hadir di dalamnya. Misalnya ada seorang syekh, guru, muallim ya, datang kemudian maju ke depan disuruh menyampaikan nasihat. Au amarahu syaikhu bidzalik, atau syekhnya, gurunya memerintahkan kepada muridnya itu bidzalik, dengan tadi itu maju itu, dengan takdim itu. Wala yajlisu fi wasatil halaqah, dan hendaknya seorang murid tidak duduk di tengah halaqah, maksudnya di tengah majlis, illa li daruratin, kecuali karena darurat. Wala yajlisu baina sahibain, dan hendaknya ia juga tidak duduk baina sahibain, antara dua orang, bi ghairi idznihima, dengan tanpa izin keduanya. Ya. Wa in fasaha, tetapi apabila keduanya fasaha, melapangkan, lahu, bagi sang murid, bagi orang tersebut, qa'ada, maka silahkan duduk. Wa dhamma, dan ia merapatkan nafsahu, dirinya, di antara dua orang tersebut. Pokoknya menghormati majlis. Ketika dia datang terlambat, jangan inginnya enak sendiri. Wa yambaghi aidan,
dan hendaknya seorang murid juga an yata'addaba ma'aruf qatihi, ia beradab ma'aruf qatihi kepada teman-temannya, wa hadiri majlisi asy-syekh, dan orang-orang yang hadir di majlis gurunya. Fa inna dzalika, karena hal tersebut ta'addubun, merupakan etika atau adab ma'asyekh, kepada syekh, wasyanatun li majlisihi, dan juga adab atau penjagaan terhadap majlisnya. Ketika seorang murid menjaga etikanya kepada dirinya, kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang hadir di majelis tersebut, maka sesungguhnya dia telah beradab kepada gurunya dan juga kepada majelis gurunya. Jadi sudah menjaga majelis gurunya. Tiba-tiba datang rusuh misalnya, yaitu tidak beradab kepada gurunya dan majelisnya menjadi kacau, kan begitu. Adab itu penting. Pernah suatu hari di Kanada itu, Profesor Hamid Slimi cerita, pulang-pulang tuh beliau agak sedikit marah. Sebelum buka puasa, kan biasa ada doa-doa itu ya. Nah, tiba-tiba ada yang teriak dari belakang, sudah masuk waktu maghrib, sudah masuk waktu maghrib, teriak dari belakang itu. Padahal di situ banyak orang alim, banyak para guru, tuan guru. Mungkin kita nggak tahu ya, kenapa orang tersebut teriak. Seharusnya tidak teriak, karena itu majelis banyak orang ya. Seharusnya tidak perlu teriak kalau sudah masuk waktu maghrib. Cukup bilang kepada bilalnya atau muadzinnya bahwa sudah masuk waktu maghrib. Itu pulang-pulang Syekh Slimi itu doanya selama selesai sholat itu tentang adab semua itu. Jadi sangat penting ya. Wa yaqudu baina yaday syekh, dan hendaknya seorang murid duduk di sisi guru atau di hadapan guru bisa. Ki'adatal muta'allimin, dengan duduknya seorang muta'allim, dengan duduknya orang-orang yang belajar kepada seorang guru. La ki'adatal mu'allimin, tidak duduk seperti mu'allim. Ya mungkin di satu daerah ada adatnya masing-masing. Kalau dulu saya setoran Quran ya, nggak duduk begini ke guru itu. Jadi duduknya kayak duduk cewek gitu. Duduknya cewek gimana sih? Begini ya. Nah, duduknya begini. Nggak duduk begini, nggak berani kita. Nah, mungkin di satu daerah adatnya beda-beda. Wala yarfa'u sautahu, dan hendaknya seorang murid juga tidak meninggikan suaranya. Rif'an balighan, dengan suara yang keras, sangat keras. Min ghairi hajatin, tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan. Rasulullah itu digambarkan dalam Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi orang-orang itu diajarkan agar tidak meninggikan suara di hadapan Nabi. Sebagai bentuk adab itu, etika. Tidak ada yang berani meninggikan suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memandang lama-lama pun tidak berani. Kalau kemarin kan Imam Ar-Rabi mengatakan apa? Majtara'tu an ashrabal ma' gitu, wasyafi'iyyu yanzuru ilayya gitu. Saya tidak berani minum, sementara Imam Asy-Syafi'i memandang saya. Haibatanlah, karena kuatnya wibawa Imam Syafi'i gitu. Itu adab.
Kalau dia cuek saja ketika gurunya melihat, nah itu boleh jadi adabnya hilang. Dia nyari istrinya itu, nyari pasangannya. Wala yadhaku, dan tidak tertawa dengan terbahak-bahak. Ya, ini diantara etika seorang murid. Wala yadhak, tidak tertawa terbahak-bahak di depan gurunya. Rasulullah itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Pernah suatu hari ada seorang nenek tua minta didoakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ia ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Di surga itu tidak ada nenek-nenek tua. Nangis dia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat untuk memberitahukan ia bahwa semua yang ada di surga itu berubah menjadi muda lagi. Apa dalam Quran? Inna angsha'nahunna insya'a abkaron uruban atroba. Semua menjadi perawan lagi, jejaka lagi, pokoknya muda lagi. Ini kan bentuk bercandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah tidak pernah bercanda berlebihan, tidak pernah tertawa itu sampai terbahak-bahak kelihatan kerongkongannya gitu. Beliau hanya senyum saja, digambarkan dalam hadis paling kelihatan giginya. Dan Rasul itu basam. Ma ra'aitu ahadan, apa dalam hadis, aktsara tabassuman min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata salah seorang sahabat, saya tidak pernah melihat satu orang pun yang paling banyak senyumnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak terbahak-bahak, karena dalam hadis terbahak-bahak itu tumitul qalb, dia bisa mematikan atau mengeraskan hati. Sewajarnya saja senyum. Tabassumuka apa? Fi wajhi akhika laka shadaqah. Jadi beda ya antara dohkun dengan tabassum. Nah, yang dianjurkan adalah tabassum karena itu sedekah. Pernah suatu hari Nabi itu, mohon maaf, diperlihatkan surga dan neraka. Kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, itu ya. Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, maka kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan akan banyak menangis. Ini sesuai dengan ayat tadi yang saya sampaikan, falyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Jadi sebenarnya begini, kebahagiaan sejati itu bukan dilihat dari banyak tertawa gitu, bukan, banyak bercanda, bukan, tetapi apa? Rasa tenang, rasa tentram di hati, itu kebahagiaan. Apa dalam Quran? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim, itu kan. Jadi Allah yang menurunkan ketenangan itu, ketentraman ke dalam hati-hati orang yang beriman. Jadi bukan dilihat dari banyaknya tertawa, kebahagiaan itu. Rasa tenang, tentram, adem, ayem. Ya. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, banyak tertawa itu menghilangkan haibah, menghilangkan kewibawaan. Jadi cukup senyum saja, boleh tertawa tapi jangan sampai kebanyakan, sehingga tadi itu tumitul qalb. Nah, ini seorang murid tidak boleh tertawa terbahak-bahak di majlis gurunya. Wala yukthirul kalam,
dan ia juga tidak boleh banyak berbicara min ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan. Wala ya'basu, ya. Betul. Abas itu artinya bermain-main. Dan hendaknya seorang murid juga jangan bermain-main biadihi, dengan tangannya, wala bi ghairiha, dan juga dengan selain tangannya. Gurunya sedang menerangkan, cetak, cetek, cetak, cetek, mainan tangannya. Kalau laki-laki mungkin mainan jenggotnya. Udah ada jenggotnya belum? Gurunya sedang menerangkan, mainan jenggot. Masukin tangan ke hidung, mainan apa itu? Nah, jangan. Wala ya'bas, jangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Khawatir gurunya tidak berkenan. Wala yaltafitu, dan hendaknya seorang murid juga tidak menoleh-noleh, tidak tolah-toleh gitu. Yaminan ke kanan, wala shimalan, dan juga tidak menoleh-noleh ke kiri, min ghairi hajah, dengan tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Bal yakunu mutawajjihan, akan tetapi seyogianya ia mutawajjih, menghadapkan wajahnya, ila syaihi, kepada gurunya, musghiyan ila kalamihi, fokus, ya, selalu memperhatikan, ila kalamihi, terhadap kalam gurunya. Wallahu a'lam bishawab.